Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azmariono. Saya owner dari PT Bisnis Untung Triliunan yang beralamat di Karimun Jawa 4, Perumnas 3, RT 4, RW 13, nomor 284, Arenjaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi. PT Bisnis Untung Triliunan bersertifikat PT Perorangan dengan nomor AHU 005000 AH 0130 tahun 2021, berkedudukan di Kabupaten Bekasi. Ini ada pernyataan pendirian persoalan perorangan. Video ini sengaja kami buat untuk mempermudah karyawan baru untuk pengenalan perusahaan kami. PT Bisnis Untung Triliunan sebelumnya fokus di mainan anak dan aksesoris bayi. Banyak yang bertanya, PKL untuk anak PKL itu apa saja yang dikerjakan. Maka dari itu kita buat video ini. Terus apa sih yang dipelajari ketika PKL? Nah, ini kita ada kurikulumnya. Yang pertama, fondasi internet marketing. Yang kedua, riset online. Yang ketiga, mencari kata kunci. Yang keempat, dokumen marketing. Yang kelima, FB marketing. Yang keenam, blog marketing. Yang tujuh, marketplace marketing. Lanjut lagi ke materi sebelumnya. Sekarang kita menginjak ke pertanyaan. Pertanyaan adalah, apakah kurikulum PKL di PT Bisnis Untung Triliunan? Ditulis di kertas lembar ya. Berikutnya kita bahas dari yang pertama ya. Pertama, kurikulum PKL. Yang pertama, fondasi internet marketing. Untuk penjelasannya, mari kita dengarkan materi berikut. Bahwa ada paid media, own media, earn media ya. Paid media itu yang kita lakukan, kita promosikan sendiri ya, kita posting, tapi kita berbayar. Misalnya masuk ke YouTube, yang tadi banyak perusahaan yang mau masuk ke YouTube dan masuk ke digital marketing ya, 66% itu dia akan berbayar. Jadi begitu orang nonton, misalnya orang pada nonton Crazy Rich siapalah gitu, nah itu langsung pemilik produk itu akan posting, perusahaan ini akan posting, akan bayar. Intinya adalah dia akan membayar untuk melakukan promosi. Own media itu adalah posting yang kita publish sendiri, itu seperti website, blog sendiri, email sendiri ya. Yang earn media tadi saya sampaikan itu adalah kita mendapatkan interaksi atau mention dari orang lain atau pihak lain. Nah, ketiga hal ini juga sebenarnya ada pada traditional marketing, tapi bedanya adalah tengah-tengah ini ada sosial media. Nah, sosial media ini powerful, itu mereka bisa mencakup semuanya, paid media, own media, earn media. Tadi misalnya di WhatsApp aja, WhatsApp kita bisa juga melakukan ini, bisa melakukan promosi WhatsApp group. Kadang-kadang permisi ya, numpang beriklan, kita beriklan ya. Jadi digital marketing ini selain ada sosial medianya itu bisa dilakukan secara personalisasi. Jadi sosial media ini menunjuk pada target yang personal ya. Jadi kita bisa tahu kira-kira siapa yang kita tuju, mau di mana, apa ininya, dan komunikasi juga bisa personal, karena kita bisa tahu umurnya, data dari si customer, dan keinginannya si customer apa. Nah, inilah kekuatan atau fondasi dari digital marketing. Adanya sosial media dari ketiga hal ini. Ya, semuanya ini menjadi kekuatan dari sosial media karena dia mencakup semua, paid, own, dan earn, yang berbayar, yang dimiliki,
dan yang dihargai, ya, yang kita dapat penghargaan dari pihak lain. Setelah kita mendengarkan penjelasan berikut, sekarang kita menuju ke pertanyaan. Dalam pondasi internet marketing dibagi menjadi berapa? Sebutkan dan jelaskan. Ditulis di kertas lembar ya. Kembali ke kurikulum PKS berikutnya, yaitu riset online dan mencari kata kunci. Untuk jelasnya, mari kita dengarkan materi berikut. Teman-teman punya produk, teman-teman juga bisa memasarkan produknya di Google ini. Dan potensi pasarnya sangat besar, teman-teman. Lebih dari 78% pengguna Google menggunakan mesin mencari Google untuk mencari barang yang akan mereka beli. Nah, maka teman-teman bisa manfaatkan kotak pencarian Google ini untuk melihat kata kunci apa yang banyak dicari oleh pembeli. Jadi biasanya, ketika pembeli akan membeli sesuatu, pembeli mengetikkan beberapa kata ya. Biasanya dimulai dengan kata jual. Nah, mereka mencari orang yang menjual. Nah, kemudian misal nih pembelinya mencari mukena, maka mereka akan melanjutkan mengetikkan mukena. Sampai di sini teman-teman bisa lihat, yang barusan saya ketikkan, saya sebagai pembeli ketikkan adalah kata kunci, dan di bawah ini namanya kata kunci sugesti Google. Ini adalah kata kunci yang banyak dicari, teman. Kalau kata kunci ini nggak banyak dicari, maka kata kunci ini nggak muncul di sini. Kita buktikan ya. Saya ketikkan Siti, kemudian karena Siti masih banyak dicari ya, dia muncul sugestinya. Yang saya tambahkan teman-teman, Andita. Nah, maka kalau saya lihat di sini tidak ada sugesti lanjutan untuk Siti Andita. Beda dengan ketika kita ketikkan jual mukena, ada sugesti lanjutannya. Bahkan ketika kita ketikkan jual mukena Surabaya, dia masih ada sugesti lanjutannya juga. Artinya ini adalah kata kunci yang banyak dicari, ya, yang betul-betul banyak dicari gitu. Nah, biasanya kalau kita riset secara manual itu capek teman-teman, karena kita harus satu persatu seperti ini. Oke, jual mukena, ya biasanya seperti ini, copy, kemudian dipindahkan ke Excel. Nah, seperti ini, kemudian dilanjutkan lagi. Kita bisa kembangkan dengan huruf A. Ini kita dapat lagi, copy lagi, seperti itu terus sampai huruf Z, teman-teman. Bisa bayangkan ya, untuk satu kata kunci jual mukena saja itu kita butuh waktu berapa. Padahal mukena itu bisa kita jual dengan kata kunci rubuh juga, rubuh. Nah, saya bisa jual juga dengan kata kunci telepo. Ya, oke. Jadi kalau manual riset kata kunci ini memang capek ya. Ini baru di Google. Belum nanti misalnya kita riset di Shopee. Karena data di Shopee dan data di Google itu berbeda. Jadi di Shopee pun kita kalau manual juga lakukannya seperti tadi. Mukena. Nah, ini kita catat ya, mukena dewasa ini di Shopee malah tidak bisa di-copy, teman-teman. Mukena dewasa, mukena anak. Nah, jadi kita harus tulis satu persatu. Misalnya tadi Google, ya. Google. Nah, ini Shopee. Mukena dewasa, mukena anak. Nah, nanti belum dia huruf A, belum huruf B. Jadi capek ya teman-teman. Nah, jadi selain capek, ini juga memakan banyak waktu. Untuk itu teman-teman, kami membuat yang namanya robot riset. Lanjut ya, jadi ini untuk pencarian di Google KID. Pertama, bersihkan riwayat. 2, ubahlah 4 baris menjadi 10 baris. Yang ketiga, pilih setelan, pilih penelusuran. Yang keempat, centang jangan pernah tampil hasil instan. Lanjut, klik simpan. Yang kelima, kumpulkan 2000 kata kunci. Yang keenam, urutkan kata kunci nilai 10, 9, 8, 7. Kemudian kita mau menjelaskan nilai 10, 8, nilai 10, 9, dan 8. Ini yang di atas, yang tulisan jual jilbab, itu namanya nilai 10. Itu ada jual jilbab terdekat, jual jilbab segi 4, jual jilbab murah, dan lain-lain. Kemudian untuk nilai 9,
Ini ya sudah, ini adanya di bawah. Ini orang lain juga menelusuri toko jilbab, hijab Shopee, jilbab terbaru, jilbab Robani, dan lain itu namanya nilai 9. Dan untuk nilai 8-nya ini seperti ini ya. Jilbab harga terbaik, kerudung harga terbaik, jilbab pilihan terlengkap, seperti itu. Kemudian sekarang kita menuju ke pertanyaan. Yang pertama, coba buka Google Koide dan ketik jual jilbab dari A sampai Z. Klik snap atau gunting atau screenshot dan tulis di Excel. Kemudian tugas yang kedua, buka Shopee. Kemudian ketik jilbab dari A sampai Z dan ditulis di Excel. Selamat mengerjakan.